Negara sedang darurat, negara darurat gotong royong, darurat kepercayaan, darurat informasi dan berakibat pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat baik regional maupun nasional. Untuk itu, dengan segala hormat kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Dengan ini, Nusa Ina Connection minta Bapak Presiden segera keluarkan Kepres tentang pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Sebelum kita lanjut soal DKN, kita dengar dengan seksama. Catatan cinta dari Nusa Ina Connection. Untuk Sang Garuda. Kau bilang, kau mencintaiku. Tapi sekarang aku diganggu oleh lelaki hidup belang, kau diam. Kau dengar, kalau kau betul mencintaiku, maka kau harus melakukan sesuatu, bukan asal bicara saja, dan terus berjanji di depan aku dan kawan sejawatmu. Keluh Sang Garuda. Aku pun menjawab, dengan gagah berani. Aku menjawab, iya aku mencintaimu. Dan aku berkata, wahai Garudaku, engkau harus hidup dan teruslah terbang mengelilingi bumi ini. Kau pasti aman dan nyaman, jangan kau takut, terus bergerak, masih ada aku. Sebab, aku sudah berjanji dalam hatiku, bahwasanya, aku selalu mencintaimu dan terus menjagamu, hingga akhir hayatku, itulah janjiku padamu, wahai Garudaku. NKRI harga mati. Garuda di dadaku, merah putih di badanku. Warga negara harus hidup aman dan damai. NKRI harus utuh dan terus maju. Musibah pasti ada, tapi jangan sampai terulang lagi titik. Kanjuruhan menjadi catatan. Mari kita mulai. Tugas kita sebagai generasi muda Indonesia adalah menjaga bangsa dan negara kita. Kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Jangan berharap pada mereka yang selalu tampil membakar semangat dengan simbol agama dan menyalahkan kepala negara, aparat keamanan dan institusi negara. Sebab, kalau berbicara soal menjaga keamanan suatu negara atau keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan tugas dan tanggung jawab TNI Polri saja. Kalau kita bertanya terkait siapa yang harus bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu bangsa, maka jawabannya adalah semua rakyat Indonesia titik. Saya selalu bertanya, kenapa Indonesia sudah merdeka dan usianya juga sudah 70 tahun lebih, dan pergantian presiden ke presiden, kenapa belum ada solusi terkait dengan gangguan keamanan dalam negeri? Sebab, setiap tahun, masih muncul gerakan separatis seperti RMS, OPM, GAM dan sejenisnya. Kini gerakan sejenis dengan gaya baru, urusan bola saja menjadi pintu masuk mereka membuat kekacauan, dan puluhan rakyat yang tidak berdosa meninggal dunia, lembaga negara dan negara menjadi bahan bulian mereka di media sosial. Mereka menyalahkan negara, itulah gaya mereka. Pertanyaan muncul di benakku, kenapa organisasi seperti Di Atas dan sejenisnya, masih selalu hidup dalam bingkai NKRI? Bertanya sendiri, sembari memikirkan jawabannya, dan saya pun mendapatkan jawabannya. Ternyata di antara kita masih tumbuh ketidakpercayaan di antara kita. Maka, secara otomatis kita mengalami darurat gotong royong, darurat kepercayaan dan darurat informasi, yang berakibat pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik regional maupun nasional. Alhasilnya, kejadian demi kejadian terus terjadi, seperti tragedi Stadion Kanjuruhan 2022. Tragedi kerusuhan dan insiden saling injak yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Kerusuhan ini merupakan bagian dari rivalitas lokal derby Super Jawa Timur yang mempertemukan Arema dengan Persebaya Surabaya. Kalau di Jawa sudah begini, bagaimana di luar Pulau Jawa yang cepat tersulut api kemarahannya? Untung saja di Malang, kejadiannya, coba kalau di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera atau daerah lainnya. Bisa parah setelah kejadian tersebut. Tragedi ini terjadi akibat dari darurat gotong royong dan darurat kepercayaan di antara anak bangsa, padahal jauh sebelum pertandingan dimulai, pihak kepolisian sudah melayangkan surat kepada panitia dan manajemen sepak bola Arema Malang, terkait dengan waktu pertandingan, namun, sayangnya surat itu ditolak mentah begitu saja. Lalu terjadi pertandingan dan tragedi pun terjadi, dan tragedi itu sangat memalukan Indonesia, menelan korban jiwa serta mencoreng dunia persepak bola Indonesia. Kita lanjutkan. Selain darurat gotong royong, penolakan itu pun akibat dari tidak adanya kepercayaan yang tumbuh di antara pengusaha sepak bola dan aparat keamanan. Artinya,
negara sedang mengalami darurat kepercayaan, padahal kalau Arema Malang percaya dengan alasan aparat keamanan, mungkin tragedi itu tidak terjadi. Inilah kalau tidak saling percaya. Akibat dari adanya ketidakpercayaan antara sesama anak bangsa, dampaknya, gangguan Kamtibmas akan terjadi baik di tingkat regional dan nasional. Bahwa benar adanya, yang terjadi saat ini, lembaga negara dalam hal ini, lembaga kepolisian menjadi korban dan bulian di media sosial dari tragedi itu, padahal sudah sangat jelas usaha pihak kepolisian. Jadi Bapak Kapolri dan institusi kepolisian, ini bukan hal biasa, dan jangan dianggap biasa saja. Sebab memang begitu. Mulanya biasa saja, kita saling bercanda, berbincang seadanya, semua biasa saja. Tak pernah kita bayangkan, akhirnya datang juga tragedi Stadion Kanjuruhan. Jangan terbawa oleh lirik lagu. Nanti kita lanjutkan di ruangan sebelah. Ayo kita lanjutkan. Kalau saya lihat, ada kelompok bawah tanah. Mereka sengaja memainkan bolanya. Kini mereka sedang beroperasi di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Malang. Nanti saja lihat, kejadian yang hampir mirip-mirip akan muncul di wilayah Sulawesi. Tapi sayangnya, sampai saat ini, lembaga negara kita yang membidangi keamanan masih kurang informasi terkait gerakan kelompok bawah tanah ini, bukan bawah tanah ya, tapi bawah tanah. Kekurangan mendapatkan informasi ini pula lah mengakibatkan ancaman terhadap gangguan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, baik di tingkat regional maupun nasional. Apalagi saat ini, Indonesia menghadapi pesta demokrasi 2024 mendatang. Kita semua tahu, kelompok pengacau ini terus bergerak membuat kekacauan. Entah kamu tahu atau tidak, kamu membaca gerakan mereka atau tidak. Kami buat catatan, cukup Jakarta dan Malang sajalah yang menjadi sejarah kelam buat anak cucu negeri ini. Ayo saatnya kita saling menjaga dan terus berbagi dan sebarkan informasi yang positif, mencari solusi atas peristiwa yang ada, demi keutuhan bangsa dan negara tercinta ini, demi Sang Garuda dan Sang Saka Merah Putih. Kalau bicara soal informasi, sangat penting. Apalagi di level pengambil keputusan tertinggi, terutama Bapak Presiden. Mulai saat ini dan ke depan, informasi yang masuk kepada Bapak Presiden harus valid dan sudah melewati verifikasi, kajian, masukan serta pertimbangan dari berbagai lembaga, agar Bapak Presiden mengambil keputusan dan mensuplai program itu tepat. Jika tidak lengkap atau tidak valid, serta tidak dengan kajian dan masukan yang dalam, dari berbagai perspektif, maka pengambilan keputusan akan salah dan Bapak Presiden serta lembaga negara yang ada menjadi bahan bulian oleh kelompok yang sedang melakukan gerakan bawah tanah. Mereka bermain di media sosial dan media massa. Dengan adanya tragedi seperti di Malang, Jawa Timur, serta banyak tragedi yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sebelumnya. Seperti tragedi kenaikan bendera RMS di Ambon, Maluku, GAM, OPM, NII, HTI dan ingat, walaupun RMS, GAM, OPM, NII, dan HTI tidak diakui dan sudah dibubarkan, tapi anggota atau pengikutnya masih terus bergerak melakukan kampanye. Terakhir yang sangat berbahaya dan mengancam gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah adanya gerakan bawah tanah yang kini mulai bermunculan, seperti tragedi yang terjadi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Menjadi persoalan kita selama ini, gerakan seperti sudah disebut di atas belum terdeteksi dengan baik, ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat masih tetap ada dan terus ada. Solusinya pun selama ini tidak efektif, buktinya mereka selalu bangkit dan hadir melakukan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setiap saat. Kalau ancaman dari luar negeri, kita tidak mampu selesaikan, harus butuh usaha dan kerja keras. Tapi menjadi heran, jika ancaman dalam negeri tidak bisa kita bereskan. Padahal, sudah 70 tahun Indonesia merdeka, belum selesai juga, entahlah salah siapa. Bukan salahmu, dan bukan juga salahku. Mengapa takdir ini menimpa kita? Mengapa samudera cinta membawa duka? Cukuplah sudah. Ayo kita lanjutkan catatannya. Kalau saya lihat ini, akibat dari kurangnya suplai informasi dan akhirnya kita darurat informasi. Kalau terjadi seperti atas, belum ada solusi dalam mengatasi ancaman dalam negeri, maka kami menduga diskusi dan informasi di antara pimpinan negeri ini belum clear, jadi perlu diklirkan agar tidak menjadi cerita buruk untuk generasi akan datang. Apalagi nanti, setiap pergantian presiden dan wakil presiden,
selalu dibebankan dengan persoalan di atas. Lalu kapan bangsa kita maju? Lalu kapan rakyat atau generasi ini hidup damai dan aman? Kita lanjutkan sambil seruput kopinya. Untuk itu, perlu adanya terobosan baru agar menjawab persoalan keamanan dalam negeri, sebab selama ini masalahnya itu dan itu saja, tapi kok tidak ada solusi jitu. Benar atau betul? Terakhir dalam catatan ini, Nusa Ina Connection berpegang dengan pertimbangan di atas, maka dengan adanya wacana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang masih belum juga terwujud, perlu diwujudkan segera titik. Sebab, bagi Nusa Ina Connection, dengan adanya DKN adalah solusi yang sangat jitu untuk bergotong royong dalam memecahkan persoalan di atas. DKN memberikan masukan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, agar Bapak Presiden dan Wakil Presiden banyak mendapatkan informasi dari berbagai pihak yang ada di dalam Dewan Keamanan Nasional (DKN). Satu lagi, ini penting, supaya ke depan tidak ada beban untuk generasi, rakyat dan Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya titik. Maka, dengan pertimbangan di atas, Nusa Ina Connection mempunyai permintaan dan desakan darurat. Pertama, dengan segala hormat, Nusa Ina Connection minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, segera keluarkan keputusan Presiden Kepres terkait pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Sebab keamanan dan ketertiban negara dalam ancaman. Darurat gotong royong, darurat kepercayaan, darurat informasi dan ancaman bagi keamanan bangsa dan negara. Kedua, dengan penuh semangat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sebagai generasi bangsa Indonesia, Nusa Ina Connection mengajak seluruh generasi muda untuk mendorong Bapak Presiden Republik Indonesia segera mengeluarkan keputusan Presiden Kepres tentang Dewan Keamanan Nasional (DKN). Demikian disampaikan atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih, maju terus pantang mundur, demi tegaknya keamanan dan ketertiban di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Merdeka, Jakarta, tanggal 6 Oktober tahun 2022. Mengetahui, Abdullah Kelrey, Koordinator Nusa Ina Connection.